Serial Netflix One Piece live action telah tayang sejak 31 Agustus 2023 kemarin. Bagi kalian yang sudah nonton, pasti ada yang berdebat membandingkan antara animenya dengan serial live actionnya. Dan pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dari tayangan One Piece live action versi Netflix, ada banyak karakter dari animenya yang ditampilkan. Namun ada juga beberapa karakter dari animenya yang tidak dimunculkan. Berikut kita akan membahas 5 karakter yang tidak dimunculkan di One Piece versi live action Netflix. Pertama, Moji. Moji yang dikenal sebagai penjinak binatang adalah karakter pertama yang hilang dari One Piece live action. Dia merupakan anggota kru pertama dari bajak laut Buggy dan merupakan bagian dari aliansi Buggy dan Alvida. Salah satu ciri khasnya adalah kemampuannya untuk menjinakkan binatang buas, dan ia sering ditemani oleh singa peliharaannya bernama Rich. Perannya dalam cerita membuatnya dapat dianggap sebagai tokoh antagonis sekunder dalam arc kota Orange di dunia One Piece. Selama penampilan kemunculannya dalam seri anime, Moji sering mengubah gaya rambutnya yang membuatnya lebih mencolok. Sifat Moji cenderung sombong dan seringkali bertingkah konyol. Dia juga memiliki rivalitas kuat dengan Kabaji, yang merupakan pasangannya dalam kru Buggy. Moji sangat mencintai singa peliharaannya, Rich, dan sering memperlakukan hewan ini lebih baik daripada orang lain. Dia juga memuja Rich dan marah ketika Rich digunakan sebagai tameng oleh Kabaji untuk menghindari serangan Luffy. Meskipun Moji mengklaim memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang, namun dia hanya mampu menjinakkan hewan peliharaannya sendiri dan tidak pernah membuktikan kemampuannya selain kepada Rich. Moji juga ahli dalam menggunakan cambuk dalam pertempurannya. Kedua, Chow. Chow adalah seekor anjing besar yang merupakan teman setia seorang pemilik kedai yang juga bernama Chow yang telah meninggal. Ketika Luffy dan krunya tiba di Orange Town, mereka menemukan Chow di kedai dengan kewaspadaan tinggi. Sayangnya, selama kunjungan mereka ke Orange Town, kota tersebut dikepung oleh bajak laut Buggy yang dipimpin oleh Kapten Buggy. Dalam serangkaian peristiwa yang menyedihkan, kedai kacang Chow hancur oleh Buggy dan anak buahnya. Setelah kehilangan pemiliknya dan tempat tinggal yang dicintainya, Chow tetap di kota ini sebagai penjaga setia sisa-sisa kedai kacang yang hancur. Meskipun Chow hanya muncul dalam beberapa episode di awal seri, kisahnya memberikan sentuhan emosional pada cerita dan menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara hewan peliharaan dan manusia. Ketiga, Django. Django pertama kali diperkenalkan sebagai seorang penari jalanan yang tampil di Orange Town, tempat dia tampil untuk mendapatkan uang. Dia memiliki kemampuan hipnotis yang kuat yang memungkinkan untuk menghipnotis orang-orang yang melihat tariannya. Django membantu dalam menyusun rencana jahat Kapten Kuro. Dia menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk mengendalikan beberapa warga kota dan membuat mereka bekerja untuk Kapten Kuro. Selama serangkaian peristiwa di Orange Town, Django terlibat dalam pertempuran melawan Luffy dan kru topi jerami. Django memiliki ciri khas yaitu rambut hijau panjang, kacamata bundar besar, dan selalu membawa jam saku gantung di dadanya. Dia juga dikenal dengan ekspresi wajahnya yang khas, termasuk kacamata berbentuk hati dan tampilan keseluruhan yang terkesan mirip Michael Jackson. Keempat, Hachi. Hachi adalah manusia ikan yang merupakan spesies humanoid dengan ciri khas tampilan seperti gurita dan merupakan anggota dari kelompok bajak laut terkenal yang dikenal sebagai kelompok bajak laut Arlong. Pertama kali diperkenalkan dalam arc Arlong Park, Hachi bertindak sebagai salah satu antagonis utama dalam cerita arc Arlong Park.
Hachi adalah eksekutor utama kelompok ini dan bertanggung jawab atas banyak kekejaman terhadap penduduk desa. Namun, dalam perkembangan cerita, Hachi mengalami perubahan karakter yang signifikan. Dia mulai merasa bersalah atas tindakan-tindakan jahatnya dan merasa terikat dengan salah satu anggota kru topi jerami, yaitu Nami. Namun pada akhir Arch Arlong Park, dia membantu kru topi jerami dalam pertarungan dan membebaskan desa dari penindasan kelompok Arlong. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengubah hidupnya dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Setelah Arch Arlong Park, Hachi menjadi karakter yang lebih baik dan mendukung kru topi jerami dalam petualangan mereka. Kelima, Johnny dan Yosaku. Johnny dan Yosaku adalah dua sahabat dari Johnny dan Yosaku yang seharusnya bekerja sama dengan Yosaku adalah dua sahabat dari di awal kemunculan sebagai bekerja sama dengan Johnny adalah seorang pria berkulit sebagai bounty hunter, memakai kacamata hitam dan memiliki tato hitam agak gelap, memakai kacamata hitam dan memiliki tato hitam, memakai kemeja hitam bertulis dengan mantel hijau, sedangkan Yosaku memakai kemeja hitam dengan mantel hijau serta tutup kepala seperti rekannya ia membawa kotak kuning dan sepatu gelap, dan seperti rekannya ia membawa sebilah. Suara dan perilaku mereka menjadi lebih serius. Meskipun sebenarnya mereka sangat konyol dan menjadi lebih serius. Secara pribadi mereka sangat adalah sosok yang lebih emosional dibandingkan Johnny. Sedangkan Johnny adalah sosok yang lebih emosional dibandingkan Johnny. Tampil ke depan, Johnny cenderung lebih serius dan kadang-kadang tampil mereka pertama kali bertemu dengan Monkey D. Luffy dan krunya di Lockdown. Mereka pertama kali bertemu dengan mereka saling bermusuhan sejenak dan krunya di Lockdown ingin menangkap dimana mereka saling bermusuhan sejenak. Namun setelah beberapa insiden menangkap mereka akhirnya berdamai dan bahkan setelah beberapa insiden mereka akhirnya berdamai dan bahkan membantu kru topi jerami dengan beberapa informasi penting tentang Grand Line. Itu dia para karakter yang hilang di One Piece live action. Tentunya absennya para karakter ini melalui beberapa pertimbangan dari pihak Netflix, seperti faktor budget, efisiensi cerita, dan lainnya. Tapi bagaimanapun, para penggemar tidak perlu khawatir, karena One Piece live action tetap menjadi tontonan yang menarik.